Senang sekali ya, kita sudah memasuki pelajaran yang kedua. Sekarang kakak ajarkan yel-yel baru. Ikutin kakak ya. Dosa adalah segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan yang bertentangan dengan aturan Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman. Dosa adalah segala sesuatu yang kita ucapkan, kita pikirkan, dan kita lakukan yang bertentangan dengan aturan Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa memulai sekolah minggu kita. Tuhan berkati sekolah minggu kami, berkati kakak-kakak yang mengajar, membawa firman Tuhan, dan juga memberkati kakak-kakak yang memimpin puji-pujian di sekolah minggu ini. Tuhan berkati semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, hari ini kita bersuka cita bersama-sama sebab itu Tuhan baik dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kakak akan mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat teman-teman, pagi hari ini Tuhan melihat bahwa teman-teman bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian saya bersama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat pagi hari ini. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan melihat. Nah, Tuhan melihat apa yang kita perbuat pagi hari ini. Oleh sebab itu kita akan bersuka cita sebab itu Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kakak mengundang semua adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita naikkan pujian ini. Kita akan menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan dapat menjadi berkat dan dapat menjadi rema di dalam kehidupan teman-teman hari ini. Haleluya Tuhan. Kami menyiapkan setiap bejana isi hati kami yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, bagaimana pagi hari ini? Sudah siap semua mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, sebelum kakak mau membagikan kisah firman Tuhan di pagi hari ini, siapa yang pernah tahu tokoh ini? Tahu nggak siapa mereka? Mereka adalah 7 kurcaci. 7 kurcaci, kalau pada film Snow White, nah diceritakan bahwa mereka adalah para kurcaci yang sangat bersahabat. Mereka bekerja, mereka bahkan tidur, makan bersama-sama. Mereka saling membantu satu sama lain. Nah, kalau yang ini, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak yang ini? Nah, kalau yang itu tuh namanya adalah Petruk, Gareng, Semar, dan Bagong. Siapa yang pernah tahu? Ada? Oke, mereka adalah tokoh terkenal dari Indonesia loh. Kalau teman-teman pernah tahu film wayang, nah mereka sering muncul tuh. Bagaimana kisah mereka ini adalah menjaga ketentraman dari rakyat atau negara atau penduduk Amarta di kisah para pewayangan. Nah, namun hari ini kakak mau menceritakan satu cerita baru lagi loh, tentang persahabatan yang tidak akan mungkin terjadi. Yuk sama-sama kakak aja kita buka dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Sama-sama ya kita buka Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Dalam Alkitab ini diceritakan tentang seseorang yang berbuat sangat jahat. Dia melakukan kejahatan dengan cara yang tidak biasa, yaitu melakukan penjarahan kepada para penduduk kota setempat. Nah, dia adalah seorang pemungut cukai. Dia juga melakukan korup saat itu. Dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tahu siapa namanya? Namanya adalah Sakeus. Kalau kita waktu sekolah minggu pasti pernah dan sering mendengar lagu ini. Sakeus, orang pendek, kecil, betul dia. Tapi kita lupa bahwa Sakeus adalah seorang yang kaya raya. Namun kekayaannya pada saat itu didapatkan dengan cara yang tidak benar. Dia memungut cukai dengan harga tinggi, dia melakukan korupsi, dia menjara orang-orang yang tidak mampu saat itu. Namun pada saat itu juga di kota Yeriko, ya kan, ada seseorang yang mau menghampiri Sakeus dan tinggal di rumahnya. Yuk sama-sama kakak ajak kita buka kebenaran firman Tuhan itu dan kakak akan bacakan di sini. Ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, ya kan, dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Wow, keren sekali loh teman-teman. Orang yang jahat, orang yang melakukan dosa, tapi ada seseorang yang saat itu luar biasa. Dia mau menumpang di rumah Sakeus. Saat itu ketika Sakeus merasakan hal itu, apa yang dirasakan? Rasa sukacita. Sakeus merasakan damai sejahtera. Bahkan dikatakan kalau kita baca di ayat selanjutnya, Sakeus bilang apa? Dia mau mengembalikan apa yang dia sudah rampas dari orang-orang di kota Yeriko. Nah, Sakeus mendapat seorang sahabat yang mau mengubahkan dia. Yesus datang untuk mengubahkan Sakeus menjadi pribadi yang baru. Sama seperti kita teman-teman.
ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kak, aku nih masih suka bohong loh sama orang tuaku. Tapi kak, aku masih suka mencuri loh. Tapi kak, aku masih suka. Kata suka itu yaitu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tapi ketika engkau mengundang Tuhan untuk bersahabat dalam hatimu teman-teman, maka engkau akan berusaha bagaimana caranya untuk meninggalkan dosa itu. Setiap kita, kakak, dan teman-teman yang ada di rumah pasti punya keinginan untuk berdosa, pasti punya kemauan untuk berdosa. Tetapi Tuhan mengundang kita, sama seperti Tuhan mengundang Sakeus. Tuhan mau kita meninggalkan dosa kita dan hidup baru di dalam Dia. Apa yang dikatakan Sakeus lalu? Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari milikku. Wow, bayangkan tuh, kalau 100%, setengahnya berapa? 50%. Kalau Sakeus punya 100.000, maka 50.000. Ya kan, dikatakan apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya, ya kan, sekiranya ada sesuatu yang kurampas, kurebut, ya kan, seperti teman-teman kalau mengambil sesuatu yang bukan miliknya berarti merampas, merebut, mengambil, mencuri. Apa yang dikatakan Sakeus? Sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kugembalikan 4 kali lipat. Gila nggak tuh? Mikir nggak sih kita? Wow, ternyata bersahabat dengan sahabat seperti Tuhan Yesus ini ya dapat mengubahkan kita semua. Kita dapat meninggalkan dosa kita. Setiap kita pasti akan jatuh bangun, sama seperti anak kecil waktu dia belajar berjalan, maka dia akan terjatuh. Sama seperti kakak, ketika kakak sudah mulai belajar dewasa, maka kakak akan mudah jatuh. Seperti teman-teman juga. Tapi bagaimana caranya kita semua bangkit dan meninggalkan dosa dan mengikuti keinginan Tuhan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini yaitu dalam Kolose 3 ayat 3. Sama-sama katakan, Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ketika ada dosa itu menggiurkan sekali, maka kita harus bilang, no way. Ingat, dosa, no way. Percaya bahwa kita harus meninggalkan setiap dosa. Dosa apa aja sih kak? Dosa mencuri, dosa berbohong, dosa suka pukul-pukul, suka berkata kotor, berkata yang tidak benar. Dosa apapun itu yang melanggar, sama seperti lihat dalam mata, telinga, pikiran, apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah dosa. Dan kita harus bilang no way untuk dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar untuk menanggalkan dosa itu, meninggalkan dosa itu, dan hidup baru di hadapan-Mu. Kami mau belajar seperti Sakeus yang mau diubahkan ketika mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, kita tadi sudah belajar tentang Sakeus. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari dari 3 objek. Kakak di sini punya tusuk gigi, lalu kedua buah mangkok yang berisikan air bersih dan air yang berbusa. Nah, air berbusa ini menggambarkan sebuah tempat yang penuh dengan dosa, sedangkan yang bersih ini adalah Roh Kudus. Nah, kakak punya 2 tusuk gigi. Ini menggambarkan seperti diri kita seperti manusia. Nah, coba ya kakak akan memasukkan 2 buah
membuat tusuk gigi ini ke dalam mangkok yang berisikan air yang berbusa. Lihat, dia tenggelam. Artinya manusia saat dia di lingkungan yang berdosa, dia akan jatuh ke dalam dosa. Gak bagus ya. Nah, tetapi pada saat dia dibersihkan, ini seperti kita manusia yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, dan Roh Kudus membantu kita membersihkan diri. Lihat, tusuk giginya mengambang di atas permukaan air dan dibersihkan. Roh Kudus itu membersihkan kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, seperti mencontek ulangan, mencuri uang mama, memukul adik, dan lain-lainnya. Tuhan mau kita menanggalkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan untuk bersahabat dengan Dia. Indahnya kita hidup di dalam bersama Tuhan, kita menjalani kegiatan sehari-hari kita dengan bersahabat dengan Allah. Seperti ini contohnya. Nah, lihat, tusuk gigi ini mengambang di tengah permukaan air yang bersih. Sangat indah daripada ini. Tusuk giginya nggak kelihatan. Seperti kita saat kita hidup dalam dosa, akan tertutupi oleh dosa-dosa dan kita tidak akan bebas lepas bersahabat dengan Tuhan. Hai teman-teman, sekarang kita mulai diskusi kita. Teman-teman boleh diskusi dengan kakak, adik, mama, papa. Ceritakan ciri-ciri mengapa teman-teman tidak suka bersahabat. Contoh, teman suka mencubit, suka mengambil barang tapi tidak izin, atau suka gangguin teman. Nah, teman-teman boleh diskusi bersama-sama kakak-kakak di sekolah minggu, dan juga teman-teman punya adik dan kakak. Setelah teman-teman berdiskusi, teman-teman bisa saling mendoakan. Ingat ya, ayat hafalan. Jangan lupa ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.